Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari lukisan Yos Supriyanto mirip mantan Presiden Jokowi diturunkan dari Galeri Nasional Menteng. Pelukis Yos Supriyanto sering membuat lukisan yang sifatnya mengkritik kehidupan masyarakat dan perilaku seseorang pejabat yang suka bertindak diktator, memimpin rakyatnya yang menginjak-injak hukum di tengah-tengah masyarakat dan merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Ketika Yos Supriyanto membuat 5 lukisan mirip mantan Presiden Joko Widodo yang dipamerkan di Galeri Nasional Menteng, yang sifatnya lukisan tersebut sangat mengenaskan mantan Presiden Joko Widodo, dan setiap melihat lukisan tersebut hati mantan Presiden Joko Widodo tidak enak rasanya. Bila sampai terjadi yang di lukisan tersebut sangat berbahaya, maka setiap melihat lukisan tersebut tidak enak rasanya. Sebaiknya lukisan Yos Supriyanto tersebut diturunkan. Di luar sepengetahuan Yos Supriyanto, ternyata 3 lukisan Yos Supriyanto sudah diturunkan dari Galeri Nasional Menteng. Setelah Yos Supriyanto mengetahui 3 lukisannya diturunkan, membuat hati Yos Supriyanto tersinggung, tidak dapat menerimanya. Karena menurut pelukis Yos Supriyanto, ketiga lukisan tersebut tidak ada yang salah, yang merupakan kritikan kepada masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Padahal negara Indonesia sebagai negara demokrasi bebas menyampaikan pendapat atau mengkritik pejabat pemerintah yang perilakunya tidak baik dalam memimpin rakyat Indonesia, dengan tujuan agar tidak meniru perilaku pejabat negara yang tidak baik tersebut. Mengingat perilaku mantan Presiden Joko Widodo memaksakan anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang baru berumur 35 tahun, padahal syarat untuk jabatan wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Akibatnya mantan Presiden Joko Widodo menggunakan kekuasaannya mendesak dan meminta kepada besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi supaya Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan desakan dan permintaan mantan Presiden Joko Widodo, lalu besannya Anwar Usman mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, masuk perbuatan melanggar hukum terkait umur, karena menurut aturan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat, syarat calon umur wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun. Hanya saja semua pejabat negara dan aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah. Bila sampai ada pejabat negara berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, kemungkinan besar akan dicopot jabatannya yang diganti dengan orang lain yang sejalan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Berakibat semua pejabat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, dengan berat hati terpaksa menerima wakil presiden Gibran Rakabuming untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Perilaku mantan Presiden Joko Widodo yang koruptif tergambar dalam lukisan Yos Supriyanto berupa pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun langsung dibagi-bagi kepada masyarakat di depan Istana Negara, serta melibatkan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian untuk membagi-bagi bansos berupa beras kepada masyarakat di salah satu wilayah Nusa Tenggara Barat.
serta juga melibatkan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, merangkap jabatan Menteri Perdagangan, membagi-bagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Presiden Gibran Rakabuming. Apalagi pembagian bansos berupa beras tersebut hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sedangkan calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama Wakil Presiden Mahfud MD, masyarakat pendukungnya tidak dapat pembagian sembako berupa beras yang berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya sangat berat. Akibat perilaku mantan Presiden Joko Widodo sangat tidak baik yang menginjak-injak hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, serta merusak prinsip demokrasi yang mengharap pembentukan dinasti kerajaan yang bisa mengatur anaknya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden. Walaupun masih banyak warga negara Indonesia yang berumur lebih 40 tahun untuk menduduki jabatannya sebagai wakil presiden, berakibat para mahasiswa, tokoh masyarakat, dan aktivis melakukan demonstrasi di daerah Yogyakarta, Patung Kuda Jakarta Pusat, dan Jawa Barat, dan hampir merata di seluruh Indonesia. Demikian juga tuntutannya para demonstran merata, yaitu menuntut adili mantan Presiden Joko Widodo atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Syarat mantan Presiden Joko Widodo untuk bertanggungjawabkan perbuatannya selama ini di depan hukum. Semua yang dijelaskan di atas dalam kasus Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang baru berumur 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun, berakibat masyarakat, para mahasiswa, tokoh masyarakat, dan aktivis melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menarik mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili atas perbuatannya selama ini yang menginjak-injak hukum dan merusak prinsip demokrasi yang diganti dengan politik dinasti atau politik keluarga. Semua tergambar dalam lukisan Yos Supriyanto yang digantung di Galeri Nasional Menteng untuk dapat dilihat masyarakat luas. Ternyata di luar sepengetahuan Yos Supriyanto, ketiga lukisan tersebut sudah diturunkan, membuat Yos Supriyanto tidak bisa menerimanya. Setelah diamati pelukis Yos Supriyanto tersebut, diduga penurunan 3 lukisan itu atas permintaan mantan Presiden Joko Widodo atau Mulyono. Walaupun mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak menjawab presiden lagi, tetapi pengaruhnya masih kuat sampai bisa memerintah pimpinan Galeri Nasional Menteng menurunkan ketiga lukisan Yos Supriyanto tersebut. Padahal Galeri Nasional Menteng merupakan milik negara, minimal pimpinan berpangkat tinggi atau minimal eselon 1. Karena kalau atas permintaan masyarakat biasa, tidak mungkin pimpinan Galeri Nasional Menteng menurunkan ketiga lukisan Yos Supriyanto tersebut. Mantan Presiden Joko Widodo sampai minta diturunkan lukisan Yos Supriyanto tersebut karena setiap melihat lukisan tersebut ada rasa takut melihatnya, terbayang nanti nasibnya bisa seperti di dalam lukisan Yos Supriyanto tersebut. Sehingga mantan Presiden Joko Widodo meminta atau menginstruksikan pimpinan Galeri Nasional Menteng menurunkan ketiga lukisan Yos Supriyanto tersebut. Ditambah lagi jangan sampai masyarakat umum memiliki lukisan Yos Supriyanto tersebut yang dibuat sebagai kenangan untuk mengenang semua perbuatan melanggar hukum dan merusak prinsip demokrasi yang dilakukan selama menjadi presiden selama 2 periode tahun 2014 dan tahun 2019. Harapan saya dengan diturunkannya lukisan Yos Supriyanto dari Galeri Nasional tersebut yang mirip dengan
mantan Presiden Joko Widodo membuat masyarakat lebih penasaran, berkeinginan melihat lukisan Yosua Supriyanto tersebut yang diduga banyak makna atas kesalahan mantan Presiden Joko Widodo selama menjabat presiden 2 periode. Sekian dan terima kasih.